Saya berapapun anak muda, dia tidak akan bisa melihat masa depannya sendiri. Seperti orang lain, dia harus hidup dan belajar. Jadi berikut ini saya akan menceritakan petualangan seorang pemuda bernama Merlin yang kelak menjadi legenda dunia. Merlin baru saja tiba di sebuah kota. Dari gestur dan sorot matanya dapat kita lihat bersama kalau Merlin punya rasa percaya diri yang tinggi, polos, namun tidak pelongak-pelongok. Kebetulan hari ini sedang ada eksekusi di area istana atas tindak kejahatan melakukan konspirasi dan menggunakan ilmu sihir. Thomas James Collins, begitulah namanya. Setelah Raja Uther Pendragon membacakan semua dakwaan, Tom langsung dieksekusi mati. Setelah eksekusi selesai, tiba-tiba muncul seorang wanita tua yang menyebut satu-satunya kejahatan yang ada di sini adalah kamu. Ucapnya kepada sang raja, kamu telah mengambil anak saya, dan saya akan membalas dengan hal yang sepadan. Lanjutnya, mendengar tudingan tersebut, Raja Uther marah dan menyuruh anak buahnya menangkap si wanita tua. Tiba-tiba Merlin mendatangi seorang pria tua bernama Gaius. Gaius terkejut melihat namanya dipanggil, lalu "Dari mana kau belajar sihir?" tanya Gaius. Merlin menjelaskan kalau dirinya tidak pernah mempelajari apapun yang berkaitan dengan ilmu sihir. Merlin menyerahkan surat dari ibunya, Hanit. Sebagai informasi, Hanitlah yang menyuruh Merlin menemui Gaius. You better put your back in there. Menurut isi surat Hanit, dia menitipkan Merlin kepada Gaius untuk diajari, dididik menjadi lelaki tangguh. Amankan dia, semoga Tuhan menyertai kalian, tulis Hanit dalam surat. Sementara itu di tengah hutan, sekelompok pasukan kerajaan dan satu wanita bernama Helen mengalami insiden misterius. Si wanita tua kembali muncul dan Gaius masih penasaran dengan kekuatan sihir yang dimiliki Merlin. Gaius sengaja menyenggol ember yang berisi air, kemudian setelah 2 kali melihat ilmu sihir Merlin, Gaius mulai khawatir keselamatan pemuda ini terancam. Dia menyuruh Merlin agar lebih berhati-hati, jangan menunjukkan sihir di sembarang tempat. Sebagai penghuni baru di wilayah kekuasaan King Uther, Merlin diganggu oleh pemuda sekitar. Merlin coba bersikap ramah sekaligus memperkenalkan diri, tapi sayangnya sikap ramah Merlin tidak disambut baik. Apesnya lagi, tanpa diadili salah ataupun benar, Merlin dijebloskan ke penjara. Wanita tua yang kini menyerupai Helen datang menghadap sang raja. Sejauh ini raja belum tahu kalau Helen yang asli sudah tidak ada. Gaius datang ke tahanan untuk membebaskan Merlin. Meski bisa keluar dari tahanan, bukan berarti Merlin 100% bebas dan aman. Sekarang ia diikat dan dilempari buah-buahan busuk oleh sejumlah anak kecil yang ada di sini. Guinevere atau biasa dipanggil Gwen datang menemui Merlin. Dia memperkenalkan diri sekaligus posisinya di kerajaan, yaitu sebagai pelayan Lady Morgana. Nah, sekarang barulah Merlin benar-benar bebas. Dia bicara dengan Gaius tentang kebijakan Uther yang dianggap kontroversi, yaitu larangan menggunakan ilmu sihir. Setelah ngobrol singkat dengan Gaius, Merlin pergi ke sebuah ruangan dan aksinya tersebut dipergoki Helen. "Sedang apa kau di sini?" tanya Helen. "Saya diminta untuk mengirimkan ini," balas Merlin singkat. Kemudian langsung keluar dari ruangan. Helen merasa lega, wajah aslinya tidak dilihat oleh Merlin. Di luar gedung, Merlin kembali bertemu dengan remaja bangsawan yang sebelumnya mengganggu. Daripada gangguan ini terus-menerus dialami, lebih baik Merlin menyelesaikannya dengan cara laki-laki. Ngomong-ngomong, apa kalian tahu nama lelaki bangsawan ini? Give up!
Dia bernama Arthur. Arthur respect dengan keberanian Merlin. Selain itu, dia juga merasakan ada yang tidak biasa dengan sosok Merlin, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Malam harinya, ketika Gaius sedang tidur pulas, Merlin bangun dan pergi melihat-lihat ruangan dalam istana. Pasukan kerajaan diisengi oleh Merlin menggunakan ilmu sihirnya. Merlin mengikuti suara misterius yang terus-menerus memanggil namanya sampai ke ruang bawah tanah. Sampai di sana, Merlin melihat seekor naga raksasa. Tampaknya naga ini cukup bersahabat, tidak galak seperti anjing penjaga rumah. Hebatnya lagi, hewan mitologi yang satu ini dapat berbicara bahasa manusia. "Kamu sangat kecil, tapi memiliki takdir yang besar," ucap sang naga kepada Merlin. Menurut penjelasan The Dragon, kelak Arthur akan menjadi raja dan tanpa bantuan Merlin, semua itu tidak akan terwujud. Semua itu tersirat dalam takdir. Setelah menyampaikan risalah tersebut, naga langsung pergi meninggalkan Merlin. Seorang pelayan wanita menemui Helen untuk menyiapkan semua keperluannya. Baru diketahui kalau ternyata Helen merupakan seorang penghibur di istana yang sengaja diundang raja untuk mengisi acara. Tidak sengaja si wanita melihat rupa asli Helen di cermin. Malam ini sedang ada pesta di istana untuk memperingati 20 tahun masa damai. Raja Uther memperkenalkan Lady Helen kepada semua tamu. Malam ini Helen akan mempersembahkan sebuah lagu untuk semua tamu acara. Atas keberanian Merlin menyelamatkan putra sang raja, dia pun langsung diberikan penghargaan. You shall be Prince Arthur's manservant. Aku melihatmu menyelamatkan Arthur, dan sekarang aku ingin menghadiahimu sebuah buku. Sepertinya kau lebih pantas memilikinya, ucap Gaius kepada Merlin. But this is a book of magic. Seorang pria mendatangi pandai besi untuk membeli sebuah perisai. Ini bukan perisai biasa, melainkan sudah dimasukkan ilmu sihir di dalamnya. Hari ini Merlin diperintahkan untuk menjadi lawan latihan Arthur, karena sebentar lagi calon putra mahkota ini akan mengikuti turnamen adu skill bela diri. Akhirnya turnamen dimulai. Sejumlah kesatria dan gagah berani menampakkan diri di arena turnamen. Uther selaku promotor menyampaikan 1-2 patah kata sambutan. Sedikit informasi, Arthur merupakan juara bertahan dalam turnamen bergengsi ini. Hadiahnya tidak main-main, 1000 keping emas. Si pria dengan perisai ular tampak ikut dalam turnamen. Tournament begins! Raja kagum melihat ketangkasan serta keberanian pria dengan perisai ular. Saking kagumnya, Raja memperkenalkannya kepada wanita paling cantik di istana, Lady Morgana. Arthur tampak sedikit cemburu melihat pria perisai ular menjabat tangan Morgana.
Merlin masuk ke gudang untuk mengambil baju besi milik majikannya, Arthur. Tidak sengaja Merlin melihat perisai milik si pria dari wilayah barat tersebut. Ular yang ada di perisai seperti hidup. Begitu disentuh, si pria yang belum diketahui namanya ini datang dan Merlin pun bergegas pergi dari sana. Merlin mempersiapkan sekaligus mendandani Arthur sebagus mungkin agar bisa tampil maksimal dan mempertahankan gelar juara yang selama ini disandangnya. Begitu semuanya beres, Arthur langsung masuk arena dan menyapa semua penonton. Sekarang dia siap untuk bertarung. Gaius memeriksa luka yang ada pada tubuh peserta turnamen, korban keganasan si pria dengan perisai ular yang bernama Valiant tersebut. Begitu Merlin melihat luka di tubuh peserta, dia langsung tahu pasti ini ulah Valiant. Sekarang Merlin harus menemukan barang bukti. Dinner time. Merlin langsung melaporkan penemuannya kepada Gaius. Sayang sekali, pria tua ini sepertinya tidak percaya dengan apa yang dikatakan Merlin. Singkat cerita, hari berganti, turnamen pun kembali dimulai. Gaius sepertinya sudah mulai percaya dengan apa yang dikatakan Merlin. Sementara Valiant sedang dijamu makan malam, Merlin kembali melancarkan aksinya memeriksa perisai ular. Aneh, awalnya ular-ular tersebut tidak mau menunjukkan diri mereka, tapi begitu Merlin lengah, barulah ular tersebut beraksi. Sebagai pelayan yang baik, Merlin merasa punya tanggung jawab untuk melindungi tuannya. Dia melaporkan semua temuannya tentang Valiant. Dari sorot matanya, Arthur sama sekali tidak takut, bahkan sudah siap menghadapi pertarungan final melawan Valiant. Nahas, padahal baru saja siuman, lawan Valiant harus menemui ajalnya ketika Gaius pergi mencari sekaligus meracik obat. Sebelum turnamen kembali digelar, Uther memanggil Valiant dan Arthur ke ruang sidang. Semua kedok Valiant dibongkar, bahkan Merlin membawa kepala ular yang sebelumnya ditebas ke hadapan sang raja. Bukti tersebut tidak kuat jika tidak ada saksi mata. Tadinya lawan Valiant, Ewan akan dihadirkan sebagai saksi, tapi seperti yang kita lihat sebelumnya, pria berkulit sawo matang tersebut baru saja meninggal dunia. Akibat semua ini, Merlin harus dihukum, dan Arthur mau tidak mau harus menanggung malu di hadapan semua orang. Dalam kasus ini, sikap Uther sebagai raja sekaligus kesatria senior patut diacungi jempol. Dia adil dan bijaksana, tidak peduli meski Arthur adalah putra kandungnya sendiri. Merlin dipecat dan ia sontak merasa kecewa. Kok bisa Arthur tidak percaya padanya? Padahal Merlin punya integritas tinggi sebagai pelayan. Kekecewaan tersebut dicurahkan kepada sang naga. Semua ini bukanlah akhir, melainkan sebuah awal, ujar sang naga. Mendadak Merlin dapat inspirasi untuk membuktikan semua ucapannya, menghidupkan patung menggunakan mantra sihir yang diambil dari buku pemberian Gaius. Tapi semua ini tentu saja tidak semudah membalikan telapak tangan. Sementara itu, Morgana mendapat firasat buruk tentang pertarungan final besok hari. Hal serupa juga dirasakan Merlin. Dia nekat menemui Arthur dan minta pertandingan besok dibatalkan. Tapi berhubung Arthur masih kesal, ia mengabaikan saran dari Merlin. Abrakadabra, akhirnya patung anjing berubah jadi hewan sungguhan. Merlin langsung keluar dari kamar dan pergi ke arena turnamen. What are you doing?
Malam harinya, pesta digelar untuk merayakan kemenangan Arthur. Pada kesempatan ini, tak lupa Arthur mengucapkan permohonan maafnya kepada Merlin karena sempat tidak percaya dengan ucapannya. Keesokan paginya, Gaius menemukan seorang lelaki tewas dengan kondisi kulit pucat kebiruan. Biar tidak penasaran, mari kita simak adegan berikut ini. Eldothrai, Arisia. Belum tuntas, Gaius dan Merlin mencari tahu penyebab matinya lelaki barusan. Sekarang korban kembali jatuh. Akibatnya, Gaius dipanggil menghadap raja untuk dimintai keterangan. Meski belum diketahui siapa pelakunya, namun dapat dipastikan semua ini adalah ulah penyihir. Raja perintahkan pasukannya untuk mencari penyihir yang ada di kawasan ini. Kamar tempat Gaius dan Merlin tinggal pun tidak luput dari pencarian. Apabila ada benda yang berbau sihir, maka si pemiliknya pasti akan dihukum mati. Merlin sudah mengetahui air digunakan sebagai media penyebaran sihir dan racun. Namun yang paling menyedihkan, sampai dengan kalimat ini ditulis, Merlin dan Gaius belum menemukan penawarnya. Parahnya lagi, ayah Gwen menjadi korban keganasan sihir tersebut. Sebenarnya Merlin sangat yakin kalau ilmu sihir yang ia miliki bisa menyembuhkan semua korban, akan tetapi Gaius tidak mau Merlin melakukan itu karena khawatir akan menimbulkan masalah dengan pihak kerajaan. Malam harinya, ketika Gaius sedang tidur, Merlin diam-diam mempelajari ilmu sihir dari buku yang diberikan Gaius. Kemudian ia pergi ke rumah Gwen. Dalam perjalanan, Merlin nyaris papasan dengan pasukan kerajaan. Barulah setelah itu Merlin sampai ke rumah Gwen dan menyembuhkan ayahnya. Mr. Adolfram, come on. What's happened? My God. Pagi ini ayah Gwen sembuh total, bahkan lebih sehat dari sebelumnya. Arthur yang kebetulan melihatnya merasa curiga, kok bisa ayah Gwen sembuh dengan sangat cepat. Kecurigaan tersebut membuatnya mencari tahu ada apa di rumah Gwen. Apakah ada benda sihir, jimat, dan sebagainya? Akibatnya Gwen dibawa oleh petugas. Morgana dan Merlin bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Gaius memarahi Merlin karena gara-gara ilmu sihirnya Gwen jadi celaka. Dari lubuk hati yang paling dalam sang raja, dia sebenarnya tidak tega juga melihat Gwen harus dihukum, tapi apa boleh buat, peraturan tetap harus dipatuhi. Raja menyatakan komitmennya untuk memberantas ilmu sihir dan memberikan sanksi tegas bagi siapapun yang mempelajari dan mempraktekannya. Ngeri, Gwen akan dibakar hidup-hidup untuk mematikan ilmu sihir. Tiba-tiba Merlin muncul dan mengakui bahwa dirinya lah yang menyembuhkan ayah Gwen menggunakan sihir. Mendengar ucapan tersebut, Arthur tidak akan membiarkan orang yang menyelamatkan nyawanya mati begitu saja. Untuk membalikan ucapan tersebut, Arthur terpaksa mengatakan kalau Merlin jatuh cinta kepada Gwen. Bahkan dia juga mengatakan kalau Merlin mengalami penyakit keterbelakangan mental. Kalau tidak begini, Uther pasti akan membakar Merlin hidup-hidup. Setelah dari ruang raja, Gaius mengajak Merlin untuk menyelidiki dari mana asal sumber air yang mencemari kota. Tiba-tiba monster muncul, Merlin dan Gaius langsung melarikan diri dari lokasi sumber mata air. Merlin mengajak Arthur dan Morgana untuk kembali ke lokasi sumber mata air. Menurut Merlin, monster yang barusan dilihatnya adalah sumber dari masalah ini. Siapa tahu dengan adanya Arthur, masalah ini bisa teratasi.
Sekarang air di istana dan di kota sudah tidak tercemar. Merlin, Arthur, dan kawan-kawan berhasil membuktikan kepada raja kalau Gwen tidak bersalah. Kemudian ia pun dibebaskan. Pada saat Arthur beraksi menghadapi monster, Morgana tidak sengaja melihat Merlin mengeluarkan sihirnya. Dia pun berjanji akan menutup rapat rahasia ini. Sementara itu, si penyihir wanita marah besar kepada Merlin karena telah menggagalkan upayanya memusnahkan penduduk kerajaan. Meski demikian, upaya si penyihir tidak berhenti sampai di sana. Dia pun kembali melakukan serangan terhadap penduduk kerajaan. Hari ini istana kedatangan tamu penting, yakni Bayard dari Mercia. Sementara di luar istana, kita sama-sama saksikan si penyihir wanita keluar dari markasnya dan berkenalan dengan Merlin. Bila dilihat-lihat, sepertinya Morgana punya saingan nih. Hari ini digelar pesta untuk menyambut kedatangan Bayard. Dan aduhai, kecantikan si penyihir sungguh luar biasa. Jangankan Merlin, Gwen saja yang perempuan mengakui keanggunan pesona paras penyihir yang bernama Kara tersebut. Tujuan Bayard kesini untuk bersekutu dengan kerajaan yang dipimpin oleh Uther. Setelah sekian lama mereka menjadi musuh bebuyutan. Di tengah pidato King Bayard, Kara mendatangi Merlin dan menyebarkan fitnah bahwasanya Bayard tidak serius ingin berafiliasi dengan Uther. Bahkan dia menyebut kalau minuman di gelas Uther dan Arthur sudah dicampur racun. Merlin yang punya sifat sangat polos langsung percaya dengan perkataan Kara. Ia langsung masuk ke ruang istana kemudian melarang Arthur dan Raja meminum minuman yang disuguhkan. Sontak, aksi ini langsung menuai kecaman dari pihak Bayard. Untuk membuktikan ucapannya, Merlin meminum minuman yang ada di gelas. Awalnya tidak ada masalah, namun setelah itu Merlin langsung tergeletak di lantai. It's fine. It's all yours. Gaius membawa Merlin ke ruangannya untuk mengidentifikasi racun yang masuk ke tubuh rekannya ini. Sampai di ruangan, tidak butuh waktu lama bagi Gaius mengetahui jenis racun tersebut dan sekarang waktunya untuk mencari penawar. Gaius memperhatikan situasi di pesta. Dia yakin betul pasti Karalah yang menjadi biang kerok dari semua kekacauan ini. Segera temukan wanita itu, ucap Gaius kepada Gwen. Arthur masuk ke dalam hutan untuk mencari penawar racun yang menggerogoti tubuh Merlin. Gaius punya firasat buruk terhadap keselamatan Arthur dan firasat tersebut selaras dengan yang dirasakan Merlin. Dan benar saja, si cantik Kara sudah menunggu di tengah hutan dalam kondisi pura-pura sakit. Tiba-tiba monster muncul, kemudian Arthur langsung mengeluarkan pedangnya. Kara mengatakan kepada Arthur kalau dia disiksa oleh tuannya kemudian melarikan diri ke hutan. Selanjutnya mereka berdua pergi mencari obat penawar untuk Merlin. Saat Arthur dibawa ke dalam gua, Kara mulai baca mantra. Lift, fear, water. Expected so much more. The last face you'll ever see. You won't be the last. It's not your destiny to die at my hand. Who are you? Merlin dalam kondisi setengah sadar terpaksa mengeluarkan ilmu sihirnya untuk menyelamatkan Arthur. Hasilnya, What are you doing? Finish me off! Leave that. Go. Save yourself. Follow the light. Go faster. Follow the light.
Arthur berhasil kembali ke istana, akan tetapi hari ini bukanlah hari yang baik untuknya karena prajurit istana harus menangkapnya sebagaimana instruksi dari Uther. Arthur dituding tidak mematuhi perintah raja. Uther mendatangi putranya di ruang tahanan. Orang nomor satu di tempat ini tersebut merasa heran mengapa putranya rela berjuang demi kesembuhan Merlin. Arthur tidak punya banyak alasan selain karena Merlin pernah menyelamatkan nyawanya. Lalu bunga yang disebut sebagai penawar racun dititipkan kepada Uther untuk diserahkan kepada Gaius. Gwen datang membawa makanan untuk Arthur, kemudian Arthur berlagak seolah tidak selera. Diam-diam ia meletakkan bunga penawar di piring makanan, kemudian Gwen membawanya keluar dari ruang tahanan. Petugas penjaga tahanan baru sadar kalau aksi Gwen membawa makanan hanyalah akal-akalan saja, sebab pelayan asli yang membawa makanan untuk Arthur baru saja tiba. Jelas, tindakan Gwen dianggap ilegal. Stay where you are! Menurut Gaius, dan dalam keadaan terpaksa, sihir harus dibalas dengan sihir. Penawar diracik dan mantra dibaca. Awalnya Merlin sempat kehilangan detak jantungnya sebelum sembuh total dari racun yang dimasukkan Kara. Arthur dibebaskan dari tahanan dan Uther merasa bangga dengan sikap anaknya yang dianggap lebih daripada seorang kesatria biasa. Sementara itu, Gaius menerangkan strategi yang dilakukan Kara. Sebenarnya target Kara memang Merlin. Dia sengaja mengatakan minuman tersebut beracun karena tahu Merlin pasti akan meminumnya untuk membuktikan sekaligus melindungi tuannya. Selang beberapa hari kemudian, Merlin mendapat masalah yang tidak diduga sebelumnya. Beruntung, ada seorang pria datang membantu yang bernama Lancelot. Beberapa jam berlalu, luka Lancelot sudah sembuh. Sekarang Merlin akan mengenalkannya kepada Arthur. Kebetulan hari ini Arthur sedang menguji calon kesatria yang berasal dari Wessex. Selesai menguji calon kesatria, Merlin langsung buka omongan soal Lancelot kepada Arthur. Menurut keterangan calon putra mahkota kerajaan Camelot ini, hanya laki-laki yang berasal dari keturunan bangsawan yang boleh menjadi kesatria. Mendengar syarat tersebut, Merlin asal ceplos saja dengan menyebut kalau Lancelot memiliki keturunan darah bangsawan. Merlin kembali ke ruangannya dan menjelaskan kepada Lancelot soal syarat untuk menjadi kesatria. Sontak, Lancelot langsung pusing 7 keliling karena Merlin asal menyebut keturunan bangsawan. Supaya Lancelot tidak pusing lagi, Merlin sudah menyiapkan sertifikat bangsawan untuk temannya tersebut. Gwen juga dimintai tolong menyiapkan pakaian yang bagus untuk Lancelot agar penyamarannya semakin meyakinkan. Sekarang Lancelot sudah siap masuk ke arena latihan sekaligus berkenalan dengan Arthur. Baru saja ketemu, Lancelot langsung diuji dan dia tampak belum siap. Arthur merasa Lancelot kurang kompeten menjadi kesatria. Untuk sementara waktu, Lancelot disuruh bertugas menjaga kandang. Merlin menceritakan kejadian yang dialami Lancelot kepada Gaius. Merlin sedikit kecewa karena Lancelot tidak menjadi seperti yang diharapkan. Rencananya, Merlin akan menggunakan kekuatan sihirnya untuk membantu Lancelot. "Kenapa kau mau melakukan itu demi dia?" tanya Gaius. "Karena Lancelot telah menyelamatkan nyawaku," balas Merlin. Arthur kembali menguji kemampuan ilmu bela diri Lancelot. Mari kita sama-sama saksikan apakah kali ini Lancelot berhasil mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Mendadak warga berlari ketakutan karena ada serangan dari monster. You're safe now. Berhubung situasi di wilayah kerajaan dalam bahaya, Arthur percepat proses seleksi. Lancelot kembali dites untuk melihat kualifikasi lelaki berambut panjang ini.
Raja Uther meresmikan Lancelot sebagai kesatria Camelot. Momen bahagia turut dirasakan oleh Merlin dan Gwen, tapi ada satu hal yang bikin jantung deg-degan. Lancelot mengaku sebagai putra kelima dari Raja Eldred dari Northumbria. Nah, masalahnya Uther kenal baik dengan Eldred. Meski tidak ditunjukkan secara gamblang, namun kita sama-sama bisa lihat ekspresi Lancelot tampak sedikit panik. Begitu Lancelot meninggalkan ruang istana, Uther perintahkan anak buahnya untuk memeriksa silsilah keturunan Lancelot. Duh, gimana nih? Dan benar saja, baru beberapa jam Lancelot kembali ke ruangan Merlin, petugas datang dan langsung menyeret lelaki berambut panjang ini tanpa basa-basi ke hadapan raja. Begitu sampai di ruangan raja, gelar kesatria Lancelot langsung dicabut dan ini sangat-sangat memalukan. Di halaman istana sedang terjadi kekacauan akibat Perhatikan, seorang kesatria wajib memiliki sikap seperti ini. Arthur mendatangi ruang tahanan Lancelot dan meminta maaf karena harus menahannya. Selain itu, Arthur juga sudah menyiapkan kuda untuk Lancelot agar dia bisa segera bebas pergi dan jangan kembali ke sini. Semua itu dilakukan Arthur karena menghargai skill bela diri Lancelot. Kalian perlu tahu, Arthur merasa tidak mampu mengalahkan monster yang tadi menyerang istana. Tidak seperti Lancelot yang sudah terbiasa. Mendengar kebaikan tersebut, Lancelot merasa senang, namun bukan itu tujuannya. Dia sangat ingin menjadi seorang kesatria karena memang itulah cita-citanya sedari kecil. Tapi sekali lagi maaf, permintaan tersebut tidak bisa dikabulkan. Lancelot tidak pergi, dia malah menemui Gwen dan meminta baju besi untuk membantu pasukan Arthur. Sementara itu, Arthur sendiri sedang menyiapkan pasukan lalu pergi ke hutan untuk membunuh monster yang selama ini meresahkan warga kerajaan. Singkat cerita, Arthur dan pasukan sampai ke hutan, sementara Lancelot yang ditemani Merlin tak lama kemudian juga sampai di sana. Arthur dibuat KO, sedangkan Lancelot nekat menghadapi monster sendirian tanpa pasukan. Jadi penasaran gimana sih aksi pria berambut gondrong ini? Bragdan Unreal. Perlu kalian ketahui kalau keberhasilan Lancelot mengalahkan monster barusan tidak luput dari bantuan sihir Merlin. Sementara itu Arthur siuman dan melihat ke arah Lancelot. Arthur langsung tahu Lancelot lah yang menjadi pahlawan dalam aksi kali ini. Arthur langsung menghadap raja dan menceritakan aksi heroik yang dibuat Lancelot. Bagi raja, peraturan tetaplah peraturan, tidak peduli apapun alasannya. Pokoknya Lancelot tidak bisa menjadi kesatria. Berhubung semuanya sudah stuck alias tidak ada jalan keluar, Lancelot mengalah. Dia memutuskan pergi dari istana dan akan membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia memang pantas menyandang gelar kesatria sejati. Goodbye Lancelot. Teman-teman, harus kalian pahami, takdir kerajaan Camelot terletak di pundak seorang anak laki-laki dan laki-laki tersebut adalah Merlin. Tanpa dia, mungkin Arthur dan ayahnya tidak akan sanggup melawan aksi penyihir yang satu ini. Arizan, Isildur. Hari ini Raja melihat kondisi Morgana yang sedang tidak baik-baik saja. Gaius yang juga ada di sini berjanji kepada Uther untuk menyembuhkan putri cantik tersebut. Sedikit informasi, Morgana sendiri merupakan anak asuh Uther.
Pria yang diduga penyihir, Edwin Myrden, berjumpa dengan Arthur. Tujuannya datang ke sini menawarkan bantuan menyembuhkan Lady Morgana. Jelas, permintaan tersebut ditolak. Arthur bahkan tidak kenal dengan Edwin. Meski ditolak, Arthur tetap menyampaikan permintaan Edwin kepada Raja. Sebenarnya Raja merasa sedikit keberatan mengundang orang yang tidak dikenal masuk ke istana dan menangani kerabatnya. Tapi untuk kasus ini apa boleh buat, asalkan Morgana bisa sembuh. Edwin mulai meracik obat-obatan dan Merlin ikut membantunya sebagai asisten. Sampai di kamar Morgana, Edwin mulai baca mantra. Gwen masuk ke kamar dan melihat aksi Edwin. Tidak dapat disembunyikan, Gwen punya perasaan curiga kepada Edwin. Edwin menyuruh Gwen mengambil air minum di luar kamar agar aksinya tidak diketahui. Adieu douce. Setelah menyelesaikan aksinya, Edwin menyampaikan kepada Gaius dan semua orang di kerajaan kalau Morgana mengalami pendarahan otak. Tapi tenang, sekarang Morgana sudah sehat. Tak lupa, Gaius sebagai abdi dalam paling lama di istana mengucapkan terima kasih. Edwin menghadap Raja dan mengatakan kalau dirinya akan tetap di sini sampai Morgana sembuh total. Raja senang mendengar tujuan baik dan sikap tanggung jawab tersebut, bahkan Edwin diminta tinggal di sini untuk selamanya, bekerja sebagai asisten Gaius. Tidak Raja, saya tidak bisa menerima tawaran tersebut. Terima kasih, kata Edwin the Two-Face. Seperti biasa, rasa ingin tahu Merlin berontak jika intuisinya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Merlin masuk ke kamar Edwin dan melihat barang pribadinya. Edwin masuk dan memergoki. Edwin tidak panik, bukan seperti Valiant. Dia mengatakan kalau serangga peliharaannya inilah yang menyembuhkan Morgana. Sihir bisa menjadi kekuatan untuk kebaikan, ucap Edwin. Merlin sudah mengetahui kekuatan sihir milik Edwin, memperingatkan dirinya kalau hal tersebut sangat dilarang di kerajaan. Sebagai sesama orang sakti, mereka berdua sepakat untuk merahasiakan ilmu sihir dari orang-orang kerajaan selama kekuatan tersebut digunakan untuk kebaikan. Gaius diam-diam memeriksa latar belakang Edwin, baru diketahui ternyata Gaius kenal dengan silsilah keluarga Edwin. Dia adalah putra penyihir Gregor dan Jedan. Uther sangat marah jika mengetahui kau anak mereka, kata Gaius. Edwin yang merasa sudah terpojok, balik mengancam akan membocorkan kedok Merlin di hadapan Raja Uther. Informasi tambahan, rupanya orang tua Edwin dulunya mati di tangan Uther. Sekarang semuanya sudah jelas, kehadiran Edwin di sini untuk balas dendam. Gaius sendiri merasa tidak keberatan melindungi raja walaupun dia harus mengorbankan identitas serta keselamatan Merlin. Gawat, Gaius kalah cepat. Edwin lebih dulu menemui raja dan mengatakan kalau cara Gaius menangani soal urusan medis sudah ketinggalan zaman, sudah waktunya dia pensiun. Raja yang mendengarkan saran tersebut merasa terbantu dan langsung mempertimbangkannya. Gaius merasa bimbang menghadapi situasi saat ini. Dia pergi menemui sang naga untuk meminta petunjuk. Naga menjelaskan sejumlah poin penting terkait nasib dan takdir kerajaan. Salah satunya adalah sosok Merlin. Jika Gaius salah mengambil langkah dan mengorbankan Merlin, bisa-bisa Camelot bakal runtuh tak tersisa. Gaius dipanggil menghadap raja. Kalian harus tahu kalau Gaius sudah 25 tahun mengabdikan dirinya di kerajaan Camelot, dan sekarang raja akan memensiunkannya. Posisi Gaius sebagai dokter kerajaan akan digantikan oleh Edwin. Menanggapi keputusan tersebut, Gaius merasa kecewa, tapi dia tidak membongkar kedok asli Edwin karena tahu keselamatan Merlin sebagai sosok penting di Camelot akan hilang dan dapat merubah takdir baik. Malam harinya sebelum tidur, Uther Pendragon meminum obat racikan Edwin. Ternyata obat tersebut terbuat dari racun yang berefek membuat Uther lumpuh. Edwin masuk ke kamar raja dan menampakkan kedok aslinya. Uther yang sudah lumpuh hanya bisa terdiam tanpa ekspresi. Selamat tinggal Uther, ucap Edwin. Gaius menemui Edwin. Dia sudah mengetahui semua aksi jahat yang dilakukan pria berwajah dua tersebut. Gaius coba membaca mantra sihir yang dulu pernah dipelajarinya. Sayang sekali, sihir tersebut sudah tidak bekerja dengan baik. Edwin membalasnya dan sontak membuat Gaius terpental. Merlin masuk dan memergoki aksi keji yang dilakukan Edwin. Parahnya lagi, bisa-bisanya Edwin berujar fitnah dengan menyebut Gaius akan membunuh raja. Lantas, apakah Merlin percaya dengan fitnah tersebut? Jawabannya tentu saja tidak. Kedua orang ini pun saling adu ilmu dan hasilnya
Merlin teringat kumbang Elantia milik Edwin dapat menyembuhkan segala macam penyakit sekaligus menimbulkan penyakit, tapi harus dibantu dengan ilmu sihir. Karena sudah kepepet, mau gimana lagi, Gaius menyetujui Merlin menggunakan sihirnya agar Uther bisa kembali pulih. Arisan hielo. Kumbang dari dalam kepala Uther keluar berkat mantra sihir Merlin. Sekarang Uther kembali sembuh. Gaius memberikan ramuan untuk membuat tubuh Uther kembali segar bugar seperti sebelumnya. Selain itu, Gaius juga membocorkan asal-usul Edwin kepada Uther. Dan akhirnya sekarang Gaius tidak jadi dipensiunkan. Keesokan paginya, Morgana terbangun dari tidur karena mengalami mimpi buruk. Arthur dan Merlin sedang berburu di hutan. Mereka bertemu dengan penjahat yang sedang menyakiti seorang wanita dan ayahnya. Get out. Oh, wanita yang kali ini juga tidak kalah cantik daripada Morgana dan Kara. Ia bernama Sofia dan ayahnya Ulfric. Kedua orang ini langsung dibawa ke hadapan sang raja. Mereka adalah pewaris kerajaan Tirmor. Sofia dan ayahnya pergi ke wilayah Camelot karena tempat tinggal mereka dirampas oleh penjahat. Morgana berpapasan dengan Sofia. Merlin yang kebetulan lewat langsung ditanyai oleh Morgana, siapa itu? Merlin menjelaskan kalau dia bertemu dengan Sofia di hutan. Perasaan Morgana tidak enak. Wajah Sofia dilihat jelas dalam mimpinya tadi malam. Mimpi serta firasat buruk tersebut diceritakan kepada Gaius. Tadi malam aku mimpi melihat Arthur meninggal dunia, kata Morgana. Tenang Morgana, semuanya akan baik-baik, balas Gaius. Jangan ceritakan soal mimpimu kepada Uther. Aku tidak ingin dia jadi kepikiran. Lanjutnya. Arthur diajak Sofia pergi ke hutan. Tiba-tiba saja satu anak panah melesat cepat dan nyaris mengenai mereka yang ditembak oleh kawanan pemburu. Melihat kejadian ini, apa jangan-jangan firasat Morgana tentang kematian Arthur akan menjadi nyata? Arthur seperti orang yang sedang dimabuk cinta, tiada hari tanpa ia habiskan bersama Sofia. Siapa yang tidak terpesona dengan kecantikan wanita yang satu ini? Jangankan Arthur, kita pun juga pasti demikian, bukan? Pada kesempatan kali ini, Sofia mulai melancarkan aksi guna-guna terhadap Arthur. Malam harinya, Merlin diam-diam mengikuti ayah Sofia ke dalam hutan dan melihatnya sedang melakukan ritual pemanggilan iblis. Untuk mencapai keabadian, kau harus menumbalkan seorang pangeran sekaligus kesatria untukku, ujar iblis tersebut. Kesatria sekaligus pangeran, siapa lagi kalau bukan Arthur Pendragon? Pagi harinya Arthur menghadap ke raja, minta restu untuk pernikahannya dengan Sofia. Bagi Uther, permintaan tersebut sangatlah gila. Pasalnya, Arthur baru 2 hari bertemu dengan Sofia dan minta dinikahkan. Tidak bisa, seret off dan Sofia ke ruang tahanan dan besok kita eksekusi, tegas Uther. Oke, baik, saya tidak jadi minta dinikahkan, tapi kau harus lepaskan mereka, balas Arthur. Merlin coba menyadarkan Arthur bahwa tindakannya salah menikahi Sofia. Mereka itu orang jahat, tegas Merlin. Memang sih, kalau dilihat-lihat Arthur tampak seperti orang kena sihir. Ulf dan Sofia datang dan mengajak Arthur pergi dari istana. Sebagai pelayan setia, Merlin tidak membiarkan hal itu terjadi. Tongkat Ulf coba dirampas dan Merlin pun terhempas. I see everything. Gaius menemukan Merlin sudah terkapar, tidak sadarkan diri. Ia coba membangunkan Merlin. Begitu sadar, Merlin langsung lari secepat kilat mengejar Arthur. Jangan sampai sahabat baiknya itu mati menjadi tumbal. Ibet, Dodene, Ar, Shua, Bior, Kon, On, Bior, Kon, Orga, Anta, Kendra!
Ombrecta. Arthur! Arthur! Arthur dibawa pulang ke istana dan akhirnya putra mahkota Camelot ini siuman dan bersih dari sihir. Tidak hanya itu, Arthur bahkan lupa dengan semua momen indahnya bersama Sophia. Satu pertanyaan besar yang mengganjal, status Arthur sekarang masih single atau sudah duda? Lupakan status Arthur dan mari lihat sejenak kondisi seorang pria dan anaknya berikut ini. Belum diketahui pasti apa yang mereka lakukan, pasukan kerajaan mengejar si pria hingga dia terpisah dengan putranya. Merlin yang sedang jalan-jalan di halaman istana tidak sengaja melihat bocah kecil yang terpisah dari ayahnya. Mereka saling bertatapan dan bicara menggunakan telepati. Tahu si bocah membutuhkan pertolongan, Merlin yang mempunyai hati mulia membantunya lari dari kejaran pasukan kerajaan. Oh, ternyata bocah laki ini keturunan druid. Tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan makhluk druid ini kan? Morgana yang mengetahui Merlin dikejar pasukan kerajaan ikut membantunya menyembunyikan bocah druid tersebut. Perintah Uther tegas, tidak ada toleransi sedikit pun bagi semua orang yang memiliki ilmu sihir termasuk druid. Mereka akan dijatuhi hukuman mati, tidak peduli baik atau jahat, anak kecil atau dewasa, semuanya sama. Seperti sekarang, ayah si bocah kecil tadi langsung dieksekusi di hadapan semua warga. Gaius tahu kalau Merlin merahasiakan sesuatu darinya soal bocah druid. Sebagai sosok senior, Gaius memperingatkan Merlin agar berhati-hati dalam bertindak. Perlu diketahui, saat ini Uther Pendragon sedang memburu bocah druid. Bahkan ia perintahkan Arthur untuk menguatkan serta memperluas pencarian. Merlin mengatur siasat dengan Morgana. Ada wacana kalau si bocah druid akan dibawa keluar dari istana Camelot. Yang paling penting, saat ini Merlin harus menyembuhkan demam anak kecil ini. Di tengah sesi diskusi tersebut, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Arthur datang untuk mencari anak druid di kamar Morgana. Merlin yang sedikit merasa panik, cepat-cepat menyembunyikan sepatu si bocah menggunakan ilmu sihirnya. You can't even find your own servant. Mungkin Merlin tidak sesakti pandai besi, kara, atau penyihir lainnya, tapi dia punya otak yang jenius, yang cepat memahami sesuatu yang dipelajari. Dalam waktu yang sangat singkat, Merlin sudah tahu cara menyembuhkan si bocah. Dia pergi ke kamar Morgana untuk mengobati sakit yang diderita bocah druid. Begitu anak ini siuman, ia memanggil Merlin dengan nama Emry. "Mengapa kau manggilku dengan nama itu?" tanya Merlin. Jawaban si bocah sederhana, suku atau bangsanya memanggil Merlin dengan sebutan demikian. Kalian bisa bayangkan, nama besar Merlin sudah diketahui oleh seluruh bangsa druid. Si bocah memang sembuh, tapi belum 100% atau tidak secepat yang dibayangkan Merlin. Awalnya Merlin tidak mau melibatkan Gaius dalam masalah ini, tapi sekarang tidak ada pilihan lain. Merlin minta bantuan Gaius dan syukurnya pria tua ini mau membantu menyembuhkan infeksi demam yang diderita bocah druid tersebut. Merlin mengatur siasat dan kali ini Gwen ikut membantu. Tugas mereka sekarang adalah mencari kunci gerbang. Merlin pergi ke kamar Arthur untuk mengambil kunci tersebut. Lagi-lagi sikap ceroboh Merlin nyaris membuatnya gagal. Arthur hampir saja mengetahui aksi Merlin yang mencuri kunci. Is there any bread? Jangling sound. There. What? I thought I saw something.
Arthur dapat laporan soal anak kecil dari prajurit kerajaan. Ketika dia memeriksa kunci, dia baru sadar kalau benda tersebut telah hilang. Sementara itu, Morgana sudah berada di pekarangan istana. Para prajurit tampak sedang sibuk melakukan pencarian sampai pada akhirnya He's just a child. Restrain them. Morgana memohon kepada Uther agar mau membebaskan si bocah. Kalian mungkin sudah bisa menebak, Uther tidak akan pernah mengabulkan permohonan tersebut. Ia menyuruh Arthur menyiapkan proses eksekusi besok pagi. Arthur sebenarnya tidak tega melihat bocah druid tersebut mati. Sekarang dia mengatur strategi untuk mengeluarkan si bocah dari istana bersama Merlin dan Morgana. Sementara itu Merlin yang merasa bingung harus berbuat apa pergi menemui sang naga. Menurut hewan penunggu gua tersebut, eksekusi bocah druid merupakan langkah yang tepat karena suatu hari nanti bocah tersebut akan membawa petaka dalam kehidupan Merlin dan kerajaan Camelot. Jelas, Merlin tentu saja belum bisa menerima saran tersebut. Sekarang dia meminta petunjuk dari Gaius. Setelah mendengarkan penjelasan pria tua ini, sepertinya Merlin mulai mengerti apa yang dimaksud oleh sang naga. Oke, jadi rencananya sebagai berikut. Morgana menemui raja untuk meminta maaf sekaligus mengalihkan perhatian. Arthur mengecoh penjaga dan membebaskan bocah druid dari tahanan. Lalu Merlin bertugas membuka pagar ruang bawah tanah dari luar. Tapi sekarang lihat apa yang terjadi. Merlin tidak keluar dari kamarnya untuk menjalankan tugas sesuai rencana. Si bocah memanggil Merlin menggunakan telepati. Panggilan tersebut menggema di kepala Merlin hingga membuatnya keluar dari kamar. They'll kill me. Now you can hear me. I thought you were my friend. Empress! Merlin membuka pagar dan Arthur langsung membawa si bocah pergi dari istana. Sementara itu, Uther sudah mendapat kabar tentang bocah druid kabur dari tahanan. Instruksinya jelas, siapapun yang terlibat dalam masalah ini akan dihukum mati. Arthur sampai ke tengah hutan dan menyerahkan bocah druid ke kaumnya. Sebagai ucapan perpisahan, Arthur menanyakan nama bocah lelaki tersebut. "Namaku Dread, Mordred," kata si bocah. Good luck, Mordred. 1 bulan berlalu, si cantik Kara bangkit dari kekalahannya. Dia membangunkan mayat kesatria sebagai senjata untuk balas dendam. Hari ini merupakan hari yang spesial karena Arthur akhirnya secara resmi disumpah sebagai putra mahkota kerajaan Camelot. Merlin yang menyaksikan momen ini ikut merasa bangga dan bahagia. Di tengah seremonial sakral tersebut, tiba-tiba muncul Ksatria berkuda muncul dan menantang semua ksatria dari Camelot. Salah satu anak buah Arthur yang melihat aksi tidak sopan tersebut, Owain, menerima tantangan dari ksatria berkuda. "Besok kita bertarung," kata ksatria berkuda. Dari informasi yang dikutip dari percakapan Raja Arthur dengan Gaius, ksatria kuda yang baru saja mengacaukan perayaan sumpah jabatan Arthur bernama Tristan de Bois. Semua itu dilihat dari lambang perisai yang dikenakannya. Raja dan Gaius tahu persis kalau si ksatria tersebut sudah meninggal dunia 20 tahun lalu. Dapat dipastikan mereka belum tahu kalau semua ini ulah si cantik Kara. Pagi tiba, si ksatria sedari pagi sudah menunggu di depan arena. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita saksikan pertarungan hidup dan mati berikut ini. Commence.
Arthur geram melihat juniornya tewas dan bergegas menerima tantangan berikutnya dari sang kesatria. Aksi Arthur ditahan oleh raja, sekarang junior Arthur lainnya, Pellinor, yang maju ke depan menerima tantangan kesatria. Di tempat lain, Merlin dan Gaius sedang mencari tahu sosok si kesatria tersebut. Siapa yang sangka kalau si kesatria ternyata masih ada hubungan saudara dengan mendiang istri Uther. Kalau diperhatikan, pedang Pellinor sempat masuk ke tubuh kesatria. Tapi kalian tahu sendiri kan, sosok yang dihadapi ini bukan manusia melainkan iblis yang dibangkitkan dari kematian. Kekacauan ini tidak akan selesai kalau bukan Arthur yang maju menghadapi kesatria tersebut. Gaius menemui raja dan menceritakan fakta penemuannya terkait kesatria berkuda. Sementara itu, Merlin mendatangi si kesatria dan menyerangnya dengan ilmu sihir. Jangankan terbakar, rasa sakit pun sama sekali tidak ia rasakan. Merlin jadi ketakutan dan pergi meninggalkannya. Merlin menemui Arthur dan minta ia membatalkan pertarungan. Di tempat lain, ada Kara yang datang menemui Uther, membahas sejumlah kisah masa lalu. Ini menarik, Uther dan Kara dulunya adalah teman karib. Bahkan mendiang istri Uther mengalami kemandulan, ilmu sihirlah yang menyembuhkan penyakit mandul tersebut hingga Uther akhirnya memiliki seorang anak. Bahkan Kara mengatakan, istri Uther meninggal dunia karena menjadi korban tumbal. Ada kelahiran, ada kematian, kata Kara. Merlin sekarang sedang disibukkan dengan proyek membuat pedang untuk mengalahkan kesatria iblis. Selain Gaius, penjaga perpustakaan istana, Joffrey, dan ayah Gwen dilibatkan dalam proyek pedang pusaka ini. Kisah ini semakin menarik. Uther berencana akan menghadapi semua masalah ini dan membiarkan Arthur hidup untuk meneruskan kerajaan Camelot. Ini urusan dendam lama, efek dari masa lalu Uther. Sudah sepatutnya dialah yang menyelesaikan semua ini, bukan Arthur. Semua rencana ini diceritakan kepada Gaius. Pedang terbaik ditempa menggunakan nafas naga, kata Joffrey. Berdasarkan pengetahuan tersebut, Merlin mendatangi sang naga dan minta ditiupkan nafasnya ke pedang terbaik buatan ayah Gwen. Sang naga memperingatkan, pedang ini bukan sembarang pedang, kekuatannya sangat besar dan jangan sampai disalahgunakan. Satu hal lagi yang sangat penting dan perlu diketahui, cuma Arthur yang boleh menggunakan pedang ini. Arthur sengaja dibuat pingsan oleh Gaius. Pedang keramat yang ditempa sang naga diambil Uther untuk menghadapi kesatria hitam. Sudahlah, daripada kita semakin penasaran, langsung saja saksikan pertarungan akbar ini, Uther versus kesatria hitam. Kalau biasanya ayah bangga pada anaknya, kali ini anak yang bangga kepada ayahnya. Begitulah perasaan Arthur. Lalu soal pedang yang akhirnya digunakan oleh Uther membuat sang naga marah besar. Dia menganggap Merlin tidak amanah. Menurut sang naga, jika pedang tersebut dimiliki Uther, maka kekuatan jahat akan muncul. Solusinya sekarang adalah bawa pedang itu sejauh mungkin sampai tidak ada satupun manusia yang menemukannya. Satu bulan berlalu pasca pertarungan Uther versus kesatria hitam, desa tempat ibu Merlin tinggal didatangi oleh kawanan perampok. Aksi tersebut membuat seluruh warga menjadi resah.
Berhubung di desa tersebut sudah tidak aman, Ibu Merlin mengungsi ke kawasan istana Camelot. Kebetulan tidak harus mencari dan bertanya ke sana ke sini. Ibunda Merlin langsung bertemu dengan putranya. Ibunda Merlin, Hanit, menghadap ke raja untuk meminta pertolongan. Sementara itu, Merlin mengajukan resign karena harus pulang ke desanya untuk menghadapi para perampok yang dikepalai oleh Kenan tersebut. Arthur mengerti dan mengizinkan Merlin mengundurkan diri dari posisinya sebagai pelayan putra mahkota. Malam harinya setelah meninggalkan istana, Merlin dan ibunya istirahat sejenak di tengah hutan. Tiba-tiba seorang lelaki menodongkan pedang ke arah Merlin. Lelaki tersebut tidak lain adalah Arthur. Ya, sikap setia kawan ini sangat patut untuk dicontoh. Arthur tidak akan meninggalkan Merlin dalam keadaan susah. Arthur dan Merlin sampai ke desa, mereka langsung menyerang kawanan perampok dengan gagah berani. Merlin bertemu dengan teman lamanya, Will. Teman masa kecilnya ini merasa sangat bangga karena sekarang Merlin sudah menjadi pelayan putra mahkota. Arthur bicara di hadapan semua warga dan menyiapkan strategi selanjutnya untuk menghadapi kawanan perampok. Pada adegan ini, Will tampaknya kurang setuju dengan strategi yang dibuat oleh putra mahkota Camelot tersebut. Ada wacana kalau Merlin yang akan turun tangan menghadapi Kenan. Sementara itu, Arthur melatih warga di sini agar siap bertarung melawan kawanan perampok. Mereka semua 100% yakin kalau Kenan akan menyiapkan pasukan 2 kali lipat untuk menyerang desa. Tak lama kemudian, seorang warga desa, Matthias, tewas dipanah. Tapi tunggu dulu, sebelum kita lanjut, kalian harus tahu soal selisih pendapat antara Arthur dengan Will. Arthur ingin semua warga melawan pasukan Kenan, sementara Will tidak. Baginya lebih baik mengalah, menyerahkan hasil panen kepada para perampok agar desa aman. Namun yang perlu diingat, semua warga di sini hidup di bawah garis kemiskinan. Untuk makan saja mereka pas-pasan, apalagi harus berbagi. Daripada kita sibuk mengurusi polemik internal desa ini, lebih baik fokus ke aksi seru yang terjadi di sini. Arthur dan warga sudah 100% siap menghadapi pasukan Kenan. Free Aldor! You ready? Third story. We've crossed the river. You ready? Ready. You frightened? Not in the slightest. No one moves until I give the signal. Come out, come out. Morgana, what are you waiting for? Something's gone wrong. This one, get him! Flint. I didn't think you were coming. Neither did I. Di akhir pertempuran ini, sebagai penutup, Arthur bertarung dengan Kenan 1 lawan 1. Sedikit bocoran, pemeran utama tentu saja tidak mungkin kalah.
Ketika peperangan terjadi, Arthur sempat melihat kekuatan sihir. Dia menanyakan kepada Merlin dan Will siapa yang mengeluarkan kekuatan sihir tersebut. Belum sempat dijawab, Kanan menembakkan panahnya ke arah Arthur dan Will pasang badan. Dengan adanya kejadian ini, identitas asli Merlin tetap terjaga. Sialnya, saya tidak menyangka dengan Will sekarat akan sesedih ini. Will mengaku kalau dirinya adalah seorang penyihir supaya Merlin aman dan tidak dihukum. Arthur yang merasa punya hutang nyawa tidak mau membunuh Will dan memilih pergi meninggalkan ruangan. Sekarang tinggallah Will bersama dengan Merlin. Kau punya hati yang baik. Suatu hari nanti kau akan menjadi pelayan raja yang agung. Aku sudah bosan hidup di desa ini. Sejak kau pindah ke Camelot, tempat ini menjadi tidak seru lagi. Selamat tinggal Merlin, pungkas Will. Hanit menyuruh Merlin pergi dan tetaplah berada di sisi Arthur apapun yang terjadi. Kalian berdua seperti koin dengan dua sisi, tidak mungkin dipisahkan, jelas Hanit. The truth will be known. Hari demi hari berlalu setelah Arthur dan Merlin kembali ke istana. Rasa bosan mulai menghantui mereka. Pada zaman ini hanya sedikit hiburan yang bisa dinikmati. Mungkin salah satunya adalah berburu. Merlin dan Arthur pergi ke hutan untuk memburu hewan mitologi unicorn. Merlin yang lebih dulu menemukan hewan tersebut sebenarnya merasa kurang setuju kalau makhluk sejenis kuda ini dibunuh. Tapi mau bagaimana lagi, Merlin hanyalah seorang pelayan. Begitu Arthur berhasil memanah unicorn, Merlin melihat ada sosok lain yang ikut dalam rombongannya. Sampai ke istana, Raja sangat bangga dengan Arthur karena berhasil membunuh unicorn dan mengambil tanduknya. Sedangkan Gaius punya perasaan sama seperti Merlin, bahkan ia berkata hewan mitologi ini tidak boleh dibunuh. Jika dilanggar, bersiaplah malapetaka akan datang. Sayang sekali, para petinggi Camelot tidak ada yang percaya dengan ucapan tersebut dan mengabaikannya. Tidak sampai 2 hari, ucapan Gaius terbukti benar. Kawasan Camelot dilanda fenomena aneh. Tanaman gagal panen hingga membuat masyarakat kekurangan makanan pokok. Tidak hanya itu, air sumur yang biasanya diambil warga mendadak berubah jadi pasir. Semua hal ganjil ini memicu kekacauan di kalangan masyarakat, seperti tingkat kriminal yang meningkat. Jam malam diberlakukan. Tidak sengaja Merlin dan Arthur melihat ada sosok misterius di lingkungan istana dan mereka pun langsung mengejarnya. Muter sana muter sini, sosok yang mereka cari tidak kunjung ketemu. Sampai pada akhirnya sosok tersebut menampakkan diri. Dia adalah Enhoral, penjaga unicorn. Semua yang terjadi saat ini di Camelot adalah ulahmu, tegas Enhoral. Arthur yang menganggap Enhoral sebagai pengutuk Camelot coba menangkapnya. You're under arrest. Enhoral kembali menampakkan diri. Intinya jika Arthur ingin semua kembali normal, dia harus menjalankan sejumlah tes. Jika gagal, maka Camelot akan sengsara selamanya. Memangnya Arthur percaya dengan ucapan tersebut? Jawabannya tidak, dia malah mengabaikannya. Malam harinya, Arthur dan Merlin memergoki ada orang lain di dalam istana. Pas diinterogasi, orang tersebut bernama Evan sedang mencuri gandum karena sudah 2 hari tidak makan. Mendengar kejujuran tersebut, Arthur memaafkan Evan dan memberikan sekantong gandum untuknya. Entah benar atau tidak, kutukan berangsur hilang. Air yang sebelumnya berubah jadi pasir sekarang menjadi normal kembali. Menurut Merlin, semua ini terjadi karena Arthur baru saja lulus ujian yang pertama tadi malam soal pencuri gandum bernama Evan. Selang beberapa jam kemudian, Arthur mengajak Merlin pergi ke hutan untuk mencari Enhoral. Awalnya Arthur mengira berhasil menemukan lelaki tua tersebut, tapi lihat, dia malah berjumpa lagi dengan Evan. Di tenda milik Evan terdapat banyak sekali barang hasil curian. "Bukankah kau sudah mengetahui bahwa aku seorang pencuri?" ucap Evan santai. Tidak cukup sampai di situ, Evan terus memainkan emosi Arthur sampai putra mahkota Camelot ini marah dan mereka pun berkelahi. Enhoral kembali menampakkan diri dan menyatakan Arthur gagal dalam tes kali ini. Andai saja Arthur bisa sedikit lebih sabar dalam menghadapi sikap Evan, pasti tidak akan begini jadinya.
Sementara itu, dari istana kita mendapat kabar semua stok gandum tiba-tiba membusuk. Parahnya lagi, Merlin dan Gaius sampai harus makan kumbang untuk mengganjal perut lapar mereka. Perlu diketahui, saat ini pihak kerajaan berhenti memberikan makanan gratis untuk warga. Arthur yang mendengar keputusan tersebut merasa sangat sedih karena harus melihat rakyatnya lapar. Merlin yang mengetahui tuannya dalam kesusahan langsung pergi ke hutan untuk mencari Enhoral. Begitu mereka bertemu, Merlin membujuk Enhoral agar memberi kesempatan bagi Arthur untuk memperbaiki keadaan. Ada satu kesempatan lagi, jika Arthur gagal maka Camelot akan hancur, kata Pak Tua Sakti Mandraguna tersebut. Pulang ke istana, Merlin langsung menyampaikan pesan dari Enhoral kepada Arthur. Oke, untuk misi kali ini kau tidak usah ikut, biar aku saja yang menyelesaikannya, kata Arthur kepada Merlin. Ujian kali ini benar-benar bikin pusing. Arthur harus menaklukkan taman labirin. Merlin diam-diam juga datang ke lokasi labirin untuk membantu Arthur. Menurut kalian, sikap Merlin yang tidak patuh ini baik atau tidak? Tulis di kolom komentar ya. Jebakannya bukan buat Arthur tapi untukmu Merlin, kata Enhoral yang tiba-tiba menampakkan diri di taman labirin. Arthur keluar dari labirin dan masuk ke area pantai. Merlin dan Enhoral sudah ada di sini dan Arthur dipersilahkan duduk. Ada 2 gelas, satu berisi racun dan satunya tidak. Merlin dan Arthur hanya diperbolehkan minum 1 gelas saja. Merlin rela mati demi Arthur, sedangkan Arthur tidak mau Merlin mati akibat kesalahannya menghabisi nyawa unicorn. 2 gelas dicampur jadi 1 dan Arthur langsung meminumnya. What have you done? Enhoral menjelaskan seekor unicorn memiliki hati yang tulus. Siapapun yang membunuh unicorn juga harus mempunyai hati yang serupa. Melihat Arthur rela mati demi melindungi Merlin, itu artinya putra mahkota kerajaan Camelot ini lulus tes. Pulang ke istana, semua hasil pangan kembali normal. Arthur mengambil tanduk unicorn dan menguburnya di tempat sebelumnya ia memanah hewan tersebut. Tiba-tiba dari kejauhan, Arthur melihat unicorn kembali hidup seolah bangkit dari kematian. Masih di kawasan istana, ayah Gwen kebetulan dapat pesanan pedang dari customer barunya. Tiba-tiba besi yang dicairkan berubah jadi emas. Baru saja benda bernilai mahal tersebut mau dikantongi, Arthur dan pasukan menggerebek tempat ini. And I'd kill them. Be caught! Stop that man! Raja mulai mendiskusikan masalah yang menjerat ayah Gwen. Diduga ayah Gwen membantu membuat senjata untuk penyihir. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ayah Gwen sendiri baru tahu kalau customernya penyihir dan mendadak tergiur dengan hadiah emas. Masalah ini harus diusut lebih dalam lagi untuk membuktikan ayah Gwen bersalah atau tidak. Jika ayah Gwen terbukti terlibat, maka raja tetap akan memberikan hukuman mati. Morgana tidak sengaja menemukan benda sejenis batu permata di TKP. Benda tersebut disimpan dan tidak ada satupun yang mengetahuinya, termasuk Merlin. Setelah itu Morgana diam-diam mengambil kunci tahanan lalu diserahkan kepada ayah Gwen. Malam harinya, ayah Gwen pun langsung beraksi. Sound the warning bell! Morgana memprotes kebijakan yang dibuat Raja Uther. Sebagai ganjaran, perempuan cantik ini harus mendekam di dalam tahanan sampai dia menyadari kesalahan yang telah dibuat, yaitu menentang raja. Si penyihir menangkap Gwen dan mengancam, menyuruhnya untuk menemukan batu miliknya yang hilang di TKP. Gwen tak berdaya dan takut setengah mati. Sementara itu, Arthur mendatangi ruang tahanan dan menyuruh penjaga untuk membebaskan Morgana. Gwen menceritakan ancaman yang ia terima kepada Morgana. Malam ini sang penyihir akan menunggu Gwen di hutan untuk mengambil batu tersebut. Kalau tidak ada, maka Gwen akan dihabisi. Anehnya Morgana tidak mengatakan kalau batu yang sedang dicari ada di tangannya. Entah apa planning wanita cantik tersebut, kita tunggu saja.
Setiap batu misterius tersebut disentuh Morgana, muncul reaksi di dalam kepala Merlin. Pemuda ini langsung bangun dan mencari sinyal tersebut, sementara itu Morgana pergi sendirian ke dalam hutan untuk menggantikan Gwen. Batu diserahkan kepada penyihir, Merlin yang diam-diam mengikuti Morgana menyaksikan transaksi tersebut. Menurut penjelasan si penyihir, batu ajaib ini bisa merubah segala sesuatu dengan instan. Sebagai contoh, besi bisa diubah menjadi emas. Penyihir yang bernama Tauren ini menjelaskan soal rencananya. Jika dia memiliki banyak emas, maka kerajaan Camelot bisa dengan mudah diruntuhkan. Pasalnya, saat ini di Camelot sedang marak terjadi suap-menyuap. Jadi kalau ia punya banyak emas, kalian tahu dong apa yang bisa dilakukan dengan benda berharga tersebut? Masalah dari yang awalnya sepele sekarang malah menjadi rumit. Menurut Morgana, Raja Uther tidak mungkin sebodoh yang dibayangkan Tauren. Emas tidak akan bisa menjadi senjata untuk meruntuhkan Camelot. Manuver politik pun dilakukan. Morgana menawarkan diri menjadi orang dalam Tauren untuk menghancurkan kerajaan yang dipimpin Uther, mengingat dirinya sudah muak dengan kebijakan di Camelot. Sementara Merlin sedang bimbang tentang apa yang harus diperbuat, menyelamatkan Uther atau membiarkan Morgana. Uther saat ini sedang melakukan perjalanan bersama pengawal dan ada Morgana yang juga ikut menemaninya. Tujuan mereka kali ini adalah ziarah ke makam orang tua Morgana. Di lokasi tersebut, Tauren CS sudah menunggu kedatangan Uther. Merlin memantapkan tekad untuk menolong Uther. Satu persatu pasukan penyihir dilumpuhkan. Kalian lihat sendiri kan, Morgana tidak berkhianat. Semua ucapannya kepada Tauren murni hanya strategi belaka. Biar bagaimanapun, Uther adalah sahabat baik ayah Morgana sedari mereka muda. Semua peristiwa tersebut diceritakan Merlin kepada Gaius. Keesokan harinya, Merlin diajak lagi menemani Arthur berburu. Kali ini bukan unicorn yang menjadi buruan, melainkan monster raksasa. Boro-boro dibunuh, Arthur CS malah kabur ketika monster tersebut menampakkan diri. Who's missing? Masalah kali ini hampir mirip dengan masalah unicorn. Uther perintahkan pasukan di bawah komando Arthur untuk memburu monster yang sebelumnya kita lihat. Sementara itu, Gaius punya firasat buruk tentang semua ini. Makhluk raksasa tersebut adalah suatu pertanda buruk dan lagi-lagi Uther mengabaikannya. Morgana langsung lari keluar kamar menemui Arthur, memperingatkannya untuk membatalkan rencana memburu monster. Like father, like son, Arthur tidak peduli dengan peringatan tersebut. Setibanya di hutan, Arthur yang ditemani Merlin mencari jejak monster hingga mereka sampai ke dalam gua. Arthur terkapar dan Merlin sangat panik. Kalian tahu kenapa? Karena sampai saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan gigitan monster. Merlin membawa Arthur ke ruangan Gaius. Ia coba mengeluarkan mantra, berharap tuannya bisa bangun. Tapi apa hasilnya? Get here! Yele! Merlin menemui teman curhatnya naga, menanyakan obat untuk Arthur. Satu-satunya obat yang diyakini adalah sihir kuno dari agama lama warisan leluhur. Yang jadi masalah sekarang adalah Uther dan Arthur sudah tidak meyakini agama kuno tersebut, bahkan mereka berencana menghapusnya. Merlin langsung pergi ke pulau yang terberkati, sesuai saran dari sang naga untuk mencari obat agar Arthur bisa sembuh. Gaius yang mengetahui perjalanan tersebut juga memberikan bekal kepada Merlin.
Merlin sampai ke area danau dan langsung menaiki perahu hingga dirinya sampai ke sebuah kastil tua yang sudah tidak berpenghuni. Kastil ini berisi makam kuno para raja. Tiba-tiba seorang wanita super cantik muncul di hadapannya. Siapa lagi kalau bukan Kara? Atau nama aslinya Nimue. Dia memberikan cangkir berisi air mujarab yang bisa menyembuhkan Arthur dari racun monster. I hope it pleases you. Sampai ke istana, Merlin langsung menyerahkan penawar tersebut kepada Gaius agar diberikan untuk Arthur. Ketika ditanya, dari mana kau mendapatkan ini? Merlin tidak mau cerita dan memilih untuk merahasiakannya. Malam harinya keajaiban terjadi. Arthur siuman, Merlin yang mendapat kabar sang putra mahkota sadar merasa sangat bahagia. Di malam yang sama, istana kedatangan tamu yang dari kondisi fisiknya sepertinya dia sedang tidak baik-baik saja. Malam berganti pagi, rupanya sosok misterius tersebut adalah ibu kandung Merlin sendiri. Penyakit apa yang dideritanya? Mengapa tubuhnya banyak sekali luka? Dia sakit parah. Ini bukan penyakit biasa, kata Gaius. Ternyata semua ini terjadi karena perjanjian antara Merlin dan Kara aka Nimue. Merlin menukarkan hidupnya demi obat Arthur. Tapi sekarang semuanya jadi di luar kesepakatan. Ibu Merlin yang tidak berdosa malah jadi korban. Merlin marah besar kepada sang naga sebab gara-gara naga, Hanit jadi celaka. Sang naga menjelaskan, semua ini dilakukan demi mewujudkan takdir kerajaan. Merlin, Arthur, dan naga harus tetap hidup demi kerajaan Camelot. Mendengar penjelasan tersebut, tetap saja Merlin tidak senang dan mulai detik ini ia sudah tidak sudi bertemu naga lagi. Won't see me again. Merlin meluapkan semua perasaan emosinya kepada teman, guru, sekaligus sosok yang sudah dianggap sebagai ayahnya sendiri, Gaius. Merlin mengatakan kalau dirinya akan kembali menemui Nimue untuk menyembuhkan sang ibu. Tak lupa Merlin menemui Arthur dan Hanit, mengatakan hal-hal baik kepada mereka seolah mengisyaratkan pamit. Begitu Merlin mau bersiap berangkat, ia menemukan sepucuk surat dari Gaius. Siapa yang menduga, Gaiuslah yang akan pergi menghadapi Nimue. Merlin harus tetap hidup, kelak dia akan menjadi penyihir terhebat dunia. My life is already near to its end. Your life is destined for greatness. Known you has been my greatest pleasure. Be the son I never had. Sebelum kita lanjut, kalian harus tahu profil singkat Nimue. Wanita cantik ini dulunya adalah pendeta agama kuno. Dia ahli sihir dan sebenarnya adalah orang baik. Uther yang menghapus agama kuno sekaligus membantai semua penyihir otomatis mengubah sikap baik Nimue menjadi jahat. Oke, sekarang kita lanjut. Gaius menyerahkan nyawanya demi Merlin dan Hanit. Tidak masalah baginya mati, asalkan Merlin bisa tetap hidup dan memenuhi takdir. Bagi Nimue, permintaan ini bukan suatu hal yang berat. Di tempat lain, kita menyaksikan Merlin yang sedang menuju ke tempat Nimue. Singkat cerita, Merlin sampai ke tempat Nimue. Merlin marah besar melihat Gaius karat. Akhirnya dua penyihir beda generasi ini terlibat adu ilmu. Dijamin kalian pasti akan penasaran dan sampai jumpa di musim berikutnya. You're a creature of the old religion. Together we could have ruled the world. Got it. Nimue's dead.
Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilakan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!